Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Lagi-lagi kita akan bicara tentang dampak dari COVID gitu ya, dan kaitannya dengan bagaimana ketahanan pangan, kemudian sektor perikanan, terutama di kota Denpasar. Kita akan mengangkat topik ini di Bisnis Bali News bersama saya Winata dan nanti dengan Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Bapak Anak Agung Gede Bayu Bramasta. Karena kita akan mengetahui bahwa Denpasar ini sebagai kota metropolitan gitu ya, dan tentu di Bali penduduknya paling padat, membutuhkan ketahanan pangan yang cukup kuat karena banyak orang yang harus diberi makan. Nah, bagaimana situasi ketahanan pangan dan bagaimana antisipasi untuk memperkuat ketahanan pangan ini, dan bagaimana sektor perikanan di Kota Denpasar? Kita langsung sapa dulu Bapak Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar. Om Swastiastu, Pak Kadis. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Navigator Pak Kadis sehat ya? Becik, sehat. Top, semangat. Semangat. Pandemi COVID. Pak Kadis, kalau kita bicara tentang Denpasar di di masa pandemi COVID ini tentu pernah di awal-awal agak meragukan gitu ya. Artinya kita punya nggak cadangan pangan, ketahanan pangan kita seperti apa? Nah, setelah 5 bulan mungkin ketahanan pangan kita di Kota Denpasar seperti apa, Pak Kadis? Ya, emang dari awal ya banyak yang meragukan Denpasar ya. Yang pertama memang kita bukan daerah produksi ya. Yang kedua jumlah penduduknya sangat banyak ya. Kalau memang dilihat penduduk yang Denpasar sekitar 900 ribuan ya, yang ada KTP Denpasar namun non KTP Denpasar. Nah, kita lihat COVID ini berkembang setelah mulai awal tahun, bulan Maret. Kita selalu udah cek. Nah, jadi kalau kita bilang kebutuhan pangan terutama beras, kita sekitar kebutuhan per harinya ya, kebutuhan yang kita konsumsi itu sekitar 280-an ton per hari. 280 ton per hari? Per hari untuk beras saja. Dan, kemudian kita lihat beras yang masuk ya, dengan lokal kita ya berkisar sekitar 1.200 sampai 1.300 ton ketersediaan. Jadi berarti sangat banyak ya? Ya, melebihi. Ya. Selama sampai bulan Maret sampai sekarang tetap di angka segitu dengan harga yang tidak banyak berubah. Jadi kalau saya bilang koefisien variatifnya sekitar di bawah 15%. Artinya tidak ada gejolak harga. Tidak ada gejolak harga karena pasokannya stabil ya. Stabil ya. Di samping itu memang di Indonesia panennya tidak terganggu. Jadi sektor stabil ya. Secara umum di Indonesia itu produksinya dengan baik. Ya, seperti itu yang terjadi. Jadi kalau dalam hal beras berarti ini sudah aman gitu ya? Aman. Berkaitan kemudian dengan persoalan pangan ini kan juga daya beli masyarakat gitu ya. Banyak yang di PHK, banyak yang kemudian dirumahkan. Nah, mungkin bagaimana dengan kemampuan daya beli, diantisipasinya, kemudian terkait dengan apakah mungkin masyarakat kemudian ada inisiatif-inisiatif untuk katanya membangun lah urban farming dan segala macam. Di Denpasar seperti apa nih kondisi? Sebenarnya kan kalau kita lihat Denpasar ya, yang pertama yang berkembang dari dulu sektor jasa. Dari awal mungkin minat masyarakat terhadap pertanian dalam arti luas di Denpasar agak kurang. Ya. Dengan adanya COVID, ya pertama yang terjadi ada pemutusan hubungan kerja, hasil juga berkurang, ekonomi merendah seperti itu. Kita analisa dulu permasalahannya apa ya, seperti itu. Yang pertama, di samping ada pemutusan kerja, ada daya beli masyarakat. Analisa dulu permasalahannya. Pastilah seperti itu. Kemudian banyak lahan sebenarnya di perkotaan yang belum dipakai untuk pertanian, baik di pekarangan maupun di lahan tidur. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, permasalahannya itu minat. Jadi bertani di perkotaan yang kita sebut urban farming belum menjadi lifestyle. Nah, seperti itu jadinya. Dengan COVID ini kami sebenarnya sangat dan beberapa komunitas sangat ingin pertanian ini dalam masa ini ambil momennya untuk menjadi urban farming itu lifestyle kehidupan perkotaan. Ya, terutama kita sasar dari keluarga itu, dari kepala keluarga, dari ibunya, dari anaknya. Nah, seperti itu bisa dia melakukan usaha pertanian minimal di pekarangnya dia sendiri untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, rumah tangga sehari-hari. Nah, itu yang kita rancang seperti itu ya. Dan sudah ada respon misalnya dari inisiatif ketika pandemi COVID ini
kemudian muncul banyak orang yang ya katakanlah menjadi petani dadaan gitu, menjadikan itu lifestyle. Ada nggak? Sejauh mana peningkatannya kalau di Kota Denpasar? Sangat meningkat. Kalau dulu kami bentuk namanya kelompok masyarakat pengelola, artinya pertanian di perkotaan, mencapai 5 kelompok pun dalam waktu 3 tahun sangat susah. Susah ya. Sekarang di COVID ini sekitar 4 bulan sudah terbentuk hampir 10 kelompok yang inisiasinya dari masyarakat semua. Nah, kita hanya mendampingi, mendampingi teknisnya gimana, kemudian pasarnya gimana, seperti itulah. Jadi pertama dia cari teknis, kita dampingi bagaimana pertanian perkotaan itu. Yang pertama kan di kota ada media yang penting, ya media tanam. Media tanam ya. Mereka belum paham betul, kemudian dengan cara mudah untuk menyediakan media tanam. Yang kedua pembibitan. Nah, mereka kadang-kadang kan susah ya. Takut. Ya. Pertama awalnya takut. Saya ingin melakukan bertani atau berkebun di rumah. Awal sudah takut ini. Karena belum tahu ya apa gimana caranya ya, seperti itu. Nah, itu ya kita berdampingan. Karena kita di dinas juga ada komunitas yang kita ajak bersama. Itu yang kita terjun di lapangan. Yang penting keberanian dulu dan kita lakukan pendampingan. Ya, jadi ada inisiatif baru, kemudian banyak muncul komunitas-komunitas ini. Jadi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan memberikan pendampingan gitu ya. Pendampingan dan bantuan. Dan itu mereka serius tidak Pak Kadis? Serius mau menjadi kelompok tani atau hanya sekedar karena saya dirumahkan nggak punya kerjaan, kemudian ambil kerjaan seperti itu, atau seperti apa Pak Kadis melihatnya mereka? Kami harapkan harus serius. Serius ya. Karena dari strategi kita yang terakhir itu sebenarnya ingin menjadikan pertanian di perkotaan itu lifestyle. Ya. Jadi kalau pendapat kami, kalau memang namanya himbauan yang semuanya jatuh dari pemerintah, biasanya agak susah berkembang manfaatnya. Ini timbulnya dari mereka. Ya, cuma masalahnya kan kami inginkan nanti selesai COVID selesai kan gitu Pak ya. Itu yang kami anggap strategi yang ketiga, bagaimana menjadi lifestyle. Senang dulu. Jadi kalau kita bantu dia tanaman sudah jadi ya, dia tidak akan tahu perkembangannya. Jadi kita latih dari awal, dari media, kemudian dia membibitkan, dia melihat perkembangan tanaman seperti itu, sehingga dia akan tertarik. Kalau tertarik, jadi menyatu dalam jiwanya dia, pikiran kami dia akan berlanjut. Berlanjut gitu ya. Ya di samping nanti sesudah dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, kita harus hadir di saat misalnya ada kelebihan ya, di saat panen, mampu enggak kita membantu dia masarin. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi persoalan sekarang. Ya. Bagaimana panennya, ketika panen, bagaimana memasarkannya? Apakah Dinas Ketahanan Pangan juga di sana atau ada instansi lain yang membantu untuk jadi gini, memasarkan produk-produk mereka? Jadi kita lihat dari perkembangan sekarang kan, kita tidak akan beralih dari pemasaran konvensional. Kita sebut dengan pemasaran digital. Seperti itulah. Jadi bukan aplikasi teknologi ya. Jadi kita sekarang ada program yang disebut work from home. Ya, ada pembatasan kegiatan masyarakat seperti itulah. Jadi itu kita ambil hikmahnya sekali bahwa dengan digital kita bisa lakukan. Ya, misalkan saya kasih contoh di produk perikanan lele lah. Nah, kita ceritalah sedikit ya, lele pada awalnya karena mereka hasil lele itu dibeli oleh pengepul yang dibawa ke pedagang makanan itu, mereka mengalami penurunan pembelian karena memang pembatasan jam usaha kemudian jam usaha. Dan kemudian kami rubah ini sasarannya. Kalau dulu sasarannya dia ke pengepul, pengepul kemudian pedagang, baru konsumen. Nah, speknya kan berbeda. Speknya dia yang dijual oleh petani lele kita hidup. Nah, kita coba sekarang pasarin langsung ke rumah tangga. Dari dari peternak langsung ke rumah tangga. Nah, kita harus tahu juga yang diinginkan rumah tangga itu apa produknya. Sehingga kalau kita rumah tangga, contoh praktis kan, dia tidak perlu membunuh lele karena takut juga kadang-kadang ibu-ibu yang membunuh lele. Betul, kita siapkan yang sudah bersih,
ya, semua bersih dan dibumbuin dikit lah, tinggal nanti sampai rumah tangga digoreng gitu ya, digoreng langsung. Nah, itu yang kita sebut programnya Let's Go. Let's Go. Apa itu? Lele siap goreng. Nah, itu program kita. Nah, itu pasarnya melalui online. Ya, jadi online dari WA. Ya, kemudian dinas teman-teman kita beli dulu, kemudian teman-teman kita endorse. Ya, gitu sistemnya sekarang. Endorse sehingga sekarang jalan terus. Jalan terus ya. Nah, itu yang dari komunitas-komunitas yang baru-baru terbentuk itu atau yang sudah peternak-peternak yang sudah lama? Sudah lama aja. Oh, sudah lama. Kalau lele sudah lama. Kita kan kalau istilahnya ikan ya, kita nggak bisa menunda panen, itu masalahnya. Oh iya. Kalau ikan itu kita tunda, kalau belum laku kita tunda panennya. Biaya produksi nambah dong, pakan segala macam kan. Oh betul ya. Ya sehingga harus dipanen. Ya di sana yang saya sebut pemerintah hadir di saat petani panen. Ya. Memberikan solusi kayak tadi ya. Solusi. Let's go gitu ya. Let's go. Siap goreng. Berarti belum digoreng ya? Sudah dibersihkan, isi bumbu dikemas, jadi dipasarkan. Saya beli misalnya sampai di rumah bisa langsung digoreng gitu ya? Langsung digoreng. Nggak usah motong-motong apa? Nggak usah digoreng, sehingga nanti sambalnya buat sendiri kan begitu ya. Nah, jadi siap goreng. Nah, itu yang dibutuhkan dari masyarakat, sehingga masyarakat nggak bisa keluar, bisa langsung terima di rumah. Satu, mereka bisa menambah lapangan kerja yang ngantar ini. Oh iya. Yang kedua, ada nilai tambah dari produk. Bisa dijual lebih mahal katakanlah begitu ya. Lebih mahal. Kalau kita sekarang lele gitu ya. Sekitar 16.000, 17.000 dijual dalam bentuk hidup per kilo. Mereka sekarang kalau jual yang sudah Let's Go itu per kilonya sekitar 25 sampai 30.000. Oh, per kilo ya? Per kilo. Jadi sekitar 50% lebih lah dari nilai tambah ekonomi. Oke. Denpasar berarti kalau kita bayangkan perikanan gitu kan, ya lagi-lagi soal lahan yang terbatas, kita juga jarang lihat ada kolam besar di Denpasar. Tapi kalau Denpasar punya perikanan yang cukup kuat ya, lelenya Pak ya. Jadi kalau kita Denpasar, inilah salah satu kita sebut urban farming ya. Jadi dengan teknologi yang ada tentang budidaya ikan ya. Yang pertama, lele itu memang bagus di Denpasar karena memang Denpasar relatif udaranya panas. Itu cocok untuk lele. Cocok untuk lele ya. Ya. Yang kedua, kebutuhan lele di Denpasar tinggi sekali. Kalau dulu belum masa pandemi, kebutuhan sekitar 10 ton per hari. Per hari ya? Per hari. Tinggi sekali ya? Tinggi. Jadi kita dari lokalnya baru bisa menyediakan 1,8 sampai 2 ton. Oh, sisanya datang dari luar? Dari luar. Nah, sekarang dari luar ada kendala masuk dan ke Bali sama ya. Jadi peluang kita berkembang sekarang sebenarnya. Kendalanya begini. Ada aturan di masa Covid ini, misalkan dia harus mencari rapid test segala macam, kan menambah biaya operasional bagi mereka. Lelenya sampai sana pun akan naik harganya dikit. Nah, ini kesempatan petani lokal untuk berkembang. Betul. Ya. Nah, jadi berkembang. Sekarang tinggal pasarnya. Oke. Pasarnya ya kita pakai jaringan kita sebut digital lah, kecilan seperti itu. Nah, itu yang kita bisa beri sekarang. Berarti kalau perikanan lele di Denpasar sudah cukup sangat besar ya ininya, jumlahnya katakanlah begitu. Dan mungkin terbesar di Bali mungkin Pak? Kalau pembenihan ya. Jadi begini, kalau pembenihan itu perlu lahan yang kecil. Ya, jadi kita nebarnya bisa lebih padat. Tapi perputarannya lebih cepat. Ya, biasa kalau pembenihan yang kita yang ngirim ke luar kabupaten. Sampai luar kabupaten yang kita ngirim? Sampai ke luar provinsi juga. Jadi luar provinsi sampai di NTT kita kirim. Oh, ke timur ya? Timur. Karena kita kejar kualitas. Jadi kualitas benih lele itu kan daya tahan hidupnya. Oh, gitu ya? Kualitasnya semakin lama dia bertahan hidup, semakin bagus. Ya, tahan terhadap distribusi segala macam, berkembangnya lebih cepat. Nah, inilah di pembenihan kita sudah ajarkan dan penanganannya. Kemudian induknya tetap kita regenerasi. Ya. Kalau induk tertua juga hasilnya kan gini. Nah, tetap generasi kita kasih bantuan induk untuk regenerasi mereka seperti itu. Baik. Mungkin di bagian akhir ada yang mau disampaikan Pak Kadis kepada masyarakat luas ya, terkait dengan perikanan. Ya, jadi tujuan kami sebenarnya gimana bisa memanfaatkan
lahan pekarangan yang ada di kota ya. Di samping untuk hasil bagi kita di keluarga, dengan berkebun ataupun beternak bisa lingkungan juga bersih ya. Jadi lahan kosong bisa dikelola dengan tanaman sehingga orang tidak akan bisa membuang sampah di sana. Ya, sampah pun bisa yang organik kita pakai pupuk. Ya, jadi itu ininya sehingga yang kita bawa ke TPA juga sudah berkurang banyak karena organiknya kita kelola dengan pupuk. Yang terakhir yang paling penting gimana menjadikan pertanian ini menjadi lifestyle kehidupan perkotaan lah seperti itu. Ya kita mulai dari anak-anak muda STT sudah mulai bergerak ini ya. Ada hidroponik segala macam ya kita kembangkan. Kita dampingi terus lah. Jadi kembangkan sehingga bagi saya kalau tidak berkebun tidak asik. Nah, itu tidak asik. Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktu dan keterangannya kepada kita, memberikan kita penjelasan misalnya soal perikanan. Ternyata di pasar ini juga penghasil benih ikan lele yang sampai diekspor ke luar daerah, maksudnya ada ke NTT, daerah timur luar biasa. Kemudian ketahanan pangan kita aman gitu ya, karena stok beras itu masih sangat terjaga. Dan bagaimana kemudian urban farming ini menjadi lifestyle. Kalau tidak bertani tidak asik gitu Pak. Tidak asik gitu. Ada Let's Go juga, Lili siap goreng ini yang juga baru saya dengar ini ternyata ada ya. Jadi itu memudahkan kita untuk yang suka ikan lele tapi tidak mau memotong atau membersihkannya, bisa langsung siap pakai, siap digoreng. Demikian Bisnis Bali News kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya. Saya tutup dengan promo Santi Om. Santi Om.